Part 27. Kebenaran yang terungkap. Pagi kembali menyapa, bersama mentari yang sangat cerah, tetapi tidak dengan apa yang kurasakan. Aku masih kesal dengan sikap Mas Arfan yang tidak menceritakan tentang Kak Dilan dan istrinya. Padahal dari cara bicaranya, aku yakin kalau dirinya menyimpan sesuatu. Walaupun rasa kesal sedang menyelimuti hati, tetapi aku tidak menunjukkannya di depan orang tua Mas Arfan di meja makan. Aku tetap bersikap biasa saja, supaya papa dan mama mertua tidak curiga. Aku harus bisa mengesampingkan urusan pribadi di depan kedua mertuaku itu. Papa dan mama mertua tidak pernah membuatku merasa jauh dari ayah dan bunda. Mereka selalu bersikap layaknya orang tua kandung. Aku sangat bersyukur memiliki keluarga baru seperti mereka. Seandainya Mas Arfan selalu jujur kepadaku, mungkin aku akan lebih bahagia. Hari ini ke kampus lagi sayang? Tanya mama mertua kepadaku. Enggak mah, hari ini Rena mau istirahat. Kamu baik-baik aja kan? Beliau tampak panik. Semalam perut Rena kram lagi mah. Mas Arfan membuka suara. Mama temanin ke dokter ya. Wanita itu memegang tanganku. Rena baik-baik aja kok mah. Rena istirahat aja, nanti juga pasti enakan. Aku berusaha meyakinkannya. Kalau setiap Van diajak ke dokter, jawabannya pasti gitu mah. Padahal semua demi kebaikan dia dan anak kami. Kenapa sih Mas Arfan harus bicara seperti itu? Aku tidak ingin membuat kedua mertuaku khawatir. Sebaiknya langsung cek ke dokter aja nak. Nah kan, papa mertua juga angkat suara. Iya Pak, Mah, nanti Rena perginya sama Mas Arfan aja. Aku akhirnya mengiyakan permintaan kedua orang tua itu. Mas Arfan pun meminta izin kepada papa mertua karena telat masuk kantor hari ini. Jawaban yang diberikan orang tua itu membuat putranya tampak bahagia. Papa mertua meminta Mas Arfan libur saja dan fokus menemaniku. Setelah selesai menikmati sarapan, aku dan Mas Arfan memasuki kamar untuk bersiap-siap. Sebelum berangkat ke rumah sakit, ia terlebih dahulu menghubungi dokter yang sejak awal memeriksa kandunganku. Namanya Dr. Desi, wanita yang sangat lembut dan ramah. Dr. Desi meminta agar aku dan Mas Arfan ke rumah sakit sekitar 1 jam lagi, karena ia masih di rumah. Sebelum pergi, kami memilih duduk di sofa. Tetapi aku menjaga jarak dari Mas Arfan. Aku sangat bingung dengan hatiku saat ini. Mungkin karena terlalu banyak berpikir, aku merasa kurang fit. Kok duduknya jauh-jauhan sayang? Tanya Mas Arfan. Ia pun menggeser posisi duduknya hingga tubuh kami bersentuhan. Kamu masih marah? Aku pengen santai Mas. Jangan bahas itu sekarang. Aku ingin menghindar dari pertanyaan yang membuatku harus berpikir. Boleh aku tahu siapa cowok yang dulu kamu cintai? Sebelum nikah, kamu pernah bilang gak bisa mencintaiku karena dia. Kenapa ia harus mengungkit hal itu? Bagaimana mungkin aku mengatakan kebenaran? Apa yang akan ia katakan kalau laki-laki yang dulu aku cintai hanya ada di dunia maya? Kenapa kamu nanya itu sekarang, Mas? Aku hanya ingin tahu siapa cowok beruntung itu, karena hingga detik ini kamu belum pernah bilang cinta padaku. Walaupun sebenarnya aku merasakan cintaku udah terbalas. Tapi aku ingin banget dengar langsung dari bibirmu. Sepertinya ia ingin mendengar pengakuan perasaanku terhadapnya. Apakah aku harus jujur sekarang? Sementara itu, aku merasa kalau dirinya masih menyembunyikan sesuatu. Tidak, lebih baik aku mengalihkan pembicaraan seperti yang biasa ia lakukan. Ia yang telah mengajarkan untuk melakukan itu. Aku tidak tahu sampai kapan harus memendam rasa cinta ini. Harusnya aku bahagia karena telah berhasil membalas cintanya. Hasil pemeriksaan kandunganku 2 hari yang lalu membuat hati makin galau. Dr. Desi mengatakan kalau aku terlalu banyak mikir. Ia pun meminta agar aku tidak memikirkan hal-hal yang membuat stres. Aku tidak tahu bagaimana caranya
untuk bersikap biasa saja, mengingat Mas Arfan yang penuh dengan teka-teki. Detik ini saja, aku masih tetap ingin tahu kenapa ia seolah-olah mengenal Kak Dilan dan istrinya. Mendengar dirinya memuji kecantikan istri mantan kekasihku itu, aku makin yakin kalau dirinya menyimpan sesuatu yang belum aku ketahui. Jika saja hubunganku dengan Kak Dilan dulu nyata, bukan hanya lewat media sosial, aku akan jujur siapa dirinya di depan Mas Arfan. Namun kenyataannya, aku tidak bisa mengakui orang yang dulu aku cintai kepadanya. Aku tidak mampu menjawab pertanyaannya. "Kamu mikirin apa, sayang?" tanya mama mertuaku kepadaku. Saat ini, kami sedang bersantai di ruang TV. "Nggak ada, Mah. Aku tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya kepada wanita itu." "Kenapa dokter Desi bilang kamu stres? Apa kamu belum siap hamil karena belum wisuda?" Pertanyaan mama mertua mengingatkanku tentang penolakanku dulu dengan kehamilan ini. Aku kembali merasa bersalah. "Enggak, Mah. Rena tinggal nunggu info wisuda aja. Kemarin ketemu Bu Riani untuk bahas nilai tertinggi. Rena diminta menerima penghargaan untuk mewakili predikat kumlut nanti pas acara wisuda, Mah. Aku dengan bangga menceritakan prestasi yang kuraih karena kerja keras selama ini. "Mantu mama hebat dapat predikat kumlut. Selamat ya, sayang." Mama mertua tampak bahagia. Papa mertua juga turut mengucapkan selamat. Sementara Mas Arfan hanya menunjukkan barisan gigi putihnya. Entah apa yang ia pikirkan, karena sebelumnya aku belum pernah mengatakan hal ini kepadanya. Ia telah memaksaku bersikap seperti itu. Jika ia tidak membuatku menebak-nebak apa yang ia sembunyikan, aku pasti akan bercerita tentang apa yang aku dapatkan kepadanya. Namun, mungkin dirinya lebih suka menyembunyikan hal-hal yang membuatku banyak berpikir. "Ternyata kalian suami istri yang kompak ya?" Mama mertua kembali membuka suara. "Maksudnya gimana, Mah?" tanyaku penasaran. Aku tidak mengerti apa maksud beliau. "Fandi kan baru dapat penghargaan juga tuh." "What? Penghargaan? Kenapa Mas Arfan tidak cerita kepadaku?" Aku melihat Mas Arfan tampak gugup. "Penghargaan apa, Mah?" Aku kembali bertanya. "Salah satu novelnya akan diangkat jadi sinetron." "Novel? Apakah Mas Arfan seorang penulis?" "Novel apa, Mah?" Rena nggak ngerti. "Jadi, kamu nggak tahu kalau suamimu penulis?" "Mama tiap hari baca novelnya." "Kamu juga sering lihat Mama baca novel Fandi?" "Dilan itu gabungan nama Mama, Papa, dan Arfan. Cindy, Mandala, dan Arfan." "Tidak, permainan apa ini? Jadi selama ini aku mencintai suamiku sendiri. Kak Dilan dan Mas Arfan adalah orang yang sama." Ternyata dugaanku selama ini benar. Mas Arfan menyembunyikan sesuatu yang tidak aku ketahui. Kenapa ia melakukan ini? Ia membuatku seperti orang bodoh yang dengan mudah dibohongi begitu saja. Inikah balasan atas cintaku selama ini? Aku pun segera beranjak meninggalkan ruang TV menuju kamar. Seperti biasa, ia juga mengikutiku. Pantas saja Kak Dilan tiba-tiba menghilang sejak awal persiapan pernikahan kami, karena dirinya akan berperan sebagai Mas Arfan. Ini benar-benar kebohongan yang sangat menyakitkan. Aku sangat kesal dan sedih. Perutku tiba-tiba sakit. Aku hampir terjatuh sebelum menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Tetapi Mas Arfan langsung meraih tubuhku. "Sayang, maafin aku." Ia memegang tanganku setelah kami duduk, tetapi langsung aku tepiskan. "Dasar pembohong. Kamu itu orang paling hebat yang pernah aku kenal. Kamu hebat karena membuatku seperti orang bodoh dan polos yang tidak tahu apa-apa." Aku tidak kuasa menghentikan air mataku agar tidak jatuh. "Aku bisa jelasin semuanya, sayang. Aku nggak butuh. Antarkan aku besok pagi ke rumah orang tuaku. Aku akan cerita pada ayah dan bunda kalau menantu pilihan mereka ternyata seorang pembohong." Apakah Renata akan memaafkan Arfan?